Taruna Kita 94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023 Stay Healthy. Hari Rabu sahabat Tidar, seperti biasa hari para taruna Akademi Militer bisa merasakan lagi hawa-hawa di luar kesatrian. Meskipun sekarang lagi hujan ya di luar sana, dan bahkan Magelang Raya tuh kayaknya rata gitu hujannya. Kita sudah live juga di Instagram @radio_tidar_fm. Ada taruna Akademi Militer yang juga punya jabatan-jabatan penting nih yang akan berbagi kisah inspiratif mereka. Selama sejam ke depan sampai ke jam 5 sore kita sudah live di Instagram live kita @radio_tidar_fm. Boleh lambaikan tangan dulu Bang. Nah jadi silakan sejam ke depan silakan layangkan pertanyaannya sahabat Tidar yang pengen banget nanya apapun sama taruna Akademi Militer. Kembali tingkat 3 yang kita undang untuk siaran sore hari ini. Boleh WhatsApp di 0878 0878 9430 atau DM kita di Instagram, atau boleh kasih reaction pertanyaan apapun di Instagram live kita. Langsung layangkan pertanyaannya, tapi jangan sampai kelupaan sahabat Tidar, pembukaan Taruna Taruni Akmil tahun akademik 2023-2024 ini sudah dibuka pendaftarannya. Sudah bisa dicek untuk informasi seputar persyaratan, lokasi, jadwal, materi seleksi sama dengan panduan lebih lanjut ke www.ad.recruitment-tni.mil.id. Ingat-ingat, selama proses penerimaan ini tidak dipungut biaya. Segera daftarkan dirimu, negara dan bangsa menunggu dharma baktimu. Langsung kita akan berbincang sore hari ini bareng sama yang pertama dan Menkor Taruna Akmil. Ada Serma Datar Muhammad Afreza Nur Faizi. Siap. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Kehujanan nggak nih? Siap. Naik mobil saya tadi. Oke, aman ya. Ini adalah Dan Menkor. Nanti kita akan gali seperti apa kisah-kisah dan serunya jadi sosok Dan Menkor sampai dengan usaha untuk menuju Dan Menkor sendiri nanti ya Bang ya. Siap. Siap untuk nge-spill semuanya. Satu lagi adalah Serma Datar Muhammad Andre Nur Alam Rahmatullah. Siap betul. Kasih satu Taruna. Siap, kasih satu Intel Taruna. Wah, ini hubungannya ada intel-intelan ternyata di kawasan Taruna sendiri. Apakah salah satu pekerjaannya adalah jadi CCTV teman-temannya? Nanti kita akan kulik juga ya. Tapi kita ke Bang Afreza dulu. Boleh diperkenalkan ke sahabat Tidar siapa sosok Serma Datar Muhammad Afreza Nur Faizi? Oke sahabat Tidar, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afreza Nur Faizi, pangkat Serba Datar, dan saya sekarang menjabat sebagai Dan Menkor Akademi Militer. Oke, asal dari mana Bang? Asal dari Bandung. Bandung. Asal dari Bandung. Oke. Boleh diceritakan sosok Afreza masa kecil sampai dengan menuju ke Taruna Akademi Militer, bisa 3 tahun ini sudah di kesatrian. Apakah Taruna itu memang udah impian sosok Bang Afreza sejak kecil? Oke, jadi dari kecil saya sampai SMA, saya melaksanakan pendidikan saya dari SD, SMP, SMA itu di Bandung. Selama kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Setelah itu tahun 2018 saya lulus dari SMA Negeri 12 Bandung. Dan di situ memang saya dari kecil itu sudah pengen menjadi seorang taruna. Jadi dulu cerita aja ini. Jadi dulu ayah saya dulu juga pernah mendaftar menjadi seorang taruna, tetapi memang belum rezeki sehingga gagal. Dan di situ peran saya untuk bisa melanjutkan mimpi ayah saya menjadi seorang taruna. Kalau orang tua apa backgroundnya Bang? Kalau orang tua tentara juga, tapi juga, bukan ya? dari taruna, tapi dari tentara. Oke. Kemudian? Lalu dengan saya pengennya menjadi seorang taruna, di situ saya terus belajar sehingga mungkin ketika sekolah dulu saya mendapatkan banyak prestasi. Mulai dari saya dari kelas 1 sampai kelas 6 mendapatkan ranking 13 terus, ulangi 3 besar terus. Lalu SMP juga sama, begitu juga SMA. Tetapi ketika saya 2019 mendaftar menjadi seorang taruna, karena dulu 2018 saya tidak bisa daftar karena memang dulu menggunakan kacamata, sehingga harus menjalankan. Pernah minus juga berarti ya? Pernah minus, sehingga saya harus menjalankan operasi lasik terlebih dahulu, sehingga harus menunggu 1 tahun berikutnya. Dan di situ saya memanfaatkan waktu dengan baik, belajar, fisik semuanya. Tapi 2019 ketika saya daftar di Bandung, saya belum lolos. Belum lolos tahap 1 ya berarti ya? Langsung ketika itu panitia daerah masih Panda. Masih Panda. Di situ langsung
gagal karena memang alokasi katanya, alokasi. Alasannya alokasi. Di situ pernah down banget, dan disitulah peran orang tua untuk meningkatkan semangat kita lagi. Dan di tahun berikutnya saya mendapat motivasi lebih untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan yang terbaik. Berarti 2018 ya pertama kali. 2019 untuk daftar. Karena 2018 masih minus tadi ya, belum berani daftar, perbaiki dari LASIK terlebih dahulu, kemudian 2019 masih juga belum lolos. Perjuangannya baru tahun 2020 ini. 2020. Masuk. Lumayan ada sedikit bayangan juga untuk sahabat Tidar juga. Sekali lagi ya, bahwasanya untuk masuk ke Taruna Akmil ini memang harus perfect, tidak ada cacat satu pun ya, berarti ya, termasuk untuk mata pun. Waktu itu minus berapa Bang? Minus pas itu kurang lebih 3. Waduh, minus 3 udah tebel juga sih kacamatanya ya. Tapi itu tadi sahabat Tidar, bahwasanya perjuangan loh terbuahkan meskipun di awal sempat gagal di seleksi Panda. Tidak ada alasan untuk tidak mengejar impian kalau emang di hati itu sudah ada gitu ya. Itu tadi dari Bang Afrizal Nur Faizi. Kemudian kita ke Bang Andre nih sekarang nih. Mungkin boleh diperkenalkan ke sahabat Tidar siapa sosok Muhammad Andre Nur Alam Rahmatullah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum, selamat sore sahabat Tidar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Andre Nur Alam Rahmatullah, biasa dipanggil Andre, pangkat Sarma Datar. Saya asli Bandung, tapi sekarang tinggal di Cibubur. Kemudian perjuangan sosok Andre kecil untuk menuju ke kesatrian itu dulu kayak gimana? Jadi kalau misalkan cerita dari kecil nih, saya termasuk orang yang pindah-pindah. Jadi saya lama di Banda Aceh, termasuk pada saat dulu tsunami Banda Aceh itu saya di Aceh. Jadi saksi juga waktu kecilnya ya. Betul. Jadi dulu saya waktu tsunami di Aceh, karena Aceh sedang rusak, banyak korban, jadi kami pindah dulu ke Medan. Karena ada saudara juga di Medan, baru pindah lagi ke Banda Aceh. Lalu pada saat umur 6 tahun kami pindah ke Jakarta karena orang tua juga pindah tugas di Jakarta. Di Jakarta kami di Kopassus di Jantung, setelah itu kami pindah ke Bandung. Saya SD, SMP di Bandung, lalu saya SMA pindah ke Magelang. Kebetulan saya SMA di sebelah, di SMA Taruna Nusantara. Jadi udah hawa-hawa Magelang itu udah hafal banget ya. Udah hafal banget. Kebetulan juga alhamdulillah juga saya masuk SMA saya udah nggak bebanin orang tua masalah biaya. Saya juga masuk SMA TN juga karena beasiswa. Lalu saya daftar Akmil, alhamdulillah saya lulus tahun 2020. Di tahun itu juga saya lulus. Gak ada gap year ya, karena kebetulan kayak semester mendukung gitu. Ya kan? Alhamdulillah langsung masuk sih. Kalau Bang Andre dari kecamatan apa nih? Kalau saya dari infanteri. Bang Afriza dari? Sama. Infanteri juga ya. Jadi seru sekali sahabat kita perjuangan mereka. Semuanya banyak persiapan. Kalau tadi Bang Afriza sempat menemui kendala di mata ya. Kalau Bang Andre itu apa sih dulu yang paling berat di pikirannya Bang Andre untuk masuk ke Akmil? Kalau saya mungkin karena saingan saya kan teman-teman saya sendiri, saya dulu ke Panda khusus SMA TN, jadi yang saya berat itu karena rekan-rekan saya sendiri. Tapi saya juga sebagai pribadi tahu kemampuan saya juga tahu kemampuan teman-teman saya. Yang intinya tuh saya yakin, kalau misalnya saya yakin saya mampu, saya bisa. Kalau misalnya saya nggak bisa, saya harus bisa. Jadi gimana caranya saya harus bisa. Jadi itu tadi ya, karena ya gimana pun mau saingan, mau teman sendiri, mau satu Indonesia, tetap kalau emang di hati udah ada impian yang harus dikejar gitu. Siap, menarik sekali. Ini terlambat 16 menit nih. Ada apa nih di Kesatrian Akademi Militer akhir-akhir ini? Atau karena hujan, nunggu hujan terang dulu? Iya, mungkin nunggu hujan juga. Juga kami kan gunakan kendaraan. Jadi dan ini kebetulan sudah langsung ada yang nyaut di WhatsApp kemarin. Apakah abang-abang tampil di perayaan Cap Gomeh? Keren sekali Taruna Akmil Genderang Sulingcan kalau kanan nantanya. Apakah abang-abang kemarin tampil? Kalau untuk saya sendiri enggak kemarin. Enggak, karena memang ada kegiatan lain di kesatrian sehingga kita enggak mengikuti acara tersebut. Kalau Bang Andre? Sama ya. Bersama dan kemarin tuh yang turun tingkat berapa kemarin? Untuk yang Genderang Sulingcan kalau Kananta itu tingkat campuran tingkat 2 ya? Dan tingkat 3. Kalau kegiatannya abang-abang akhir-akhir ini sedang ada kegiatan apa? Kalau terakhir kemarin kami habis menerima adik-adik kami yang baru masuk ke Taruna orientasi. Nah itu gimana? Ingat flashback nggak dulu ketika pertama kali diterima, masa sekarang menerima adik-adiknya? Pasti. Dulu memang kami bisa flashback gitu karena wah dulu saya merasakan seperti ini, tapi sekarang saya bisa tampil di depan adik-adik saya, berdiri di depan adik-adik untuk memberikan pengarahan seperti itu. Jadi di situ kita belajar bahwa setiap
itu ada prosesnya. Setiap hal itu pasti ada prosesnya. Sehingga kita harus menikmati prosesnya, karena proses itulah yang membentuk kita nantinya, seperti itu. Masih keinget nggak dulu capek-capeknya adiknya Kopral Taruna itu tadi? Kalau saya sih pas ngeliat adik-adik saya seperti itu, saya dulu di posisi mereka tuh rasanya seperti, waduh kapan nih beresnya? Iya betul. Terus, tapi pas kami saya berdiri di depan mereka, ternyata lewat juga. Jadi kalau menurut saya ini setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Oke, dan kalau Bang Andreas mungkin udah sedikit kebal ya karena dulu di Taruna Nusantara nggak jauh beda nih. Kalau Bang Afreza yang dari sekolah negeri, inget nggak dulu waktu di Kopral Taruna susahnya dari sipil menuju ke militer, profil militer gitu? Pasti sangat sukses, tetapi memang karena sudah keinginan sendiri, sudah ingin membahagiakan kedua orang tua, jadi mau gimana caranya, mau apa yang kita alami, itu kita jalani dengan ikhlas. Sehingga apa yang kita dapatkan itu ada manfaatnya. Oke, dan masih ingat juga ya setelah Kopral Taruna tingkat 1, kemudian tingkat 2, nggak kerasa ini abang ini sekarang dapat yang namanya jabatan dan menkor. Boleh dijelaskan apa itu dan menkor? Oke, jadi untuk dan menkor sendiri atau Komandan Resimen Korps Taruna ini adalah seorang yang memegang jabatan yang dimana dia itu ada memegang 3 tanggung jawab batalion. Jadi bertanggung jawab ada 3 batalion langsungnya, itu yang pertama adalah batalion remaja tingkat 1, batalion dewasa tingkat 2, dan batalion 3. Berat juga ya, berarti nggak cuma satu letting ya, satu kesatrian berarti bilang ya. Kesatrian. Mungkin kurang lebih 1.300 orang. Mantap sekali. Itu prosesnya seperti apa tuh Bang? Proses untuk menjadi sosok dan menkor. Berarti hanya satu ya? Hanya satu. Itu mengalahkan satu letting berarti itu ya perjuangannya. Betul. Gimana tuh dulu? Kalau untuk dulu memang kayaknya nggak pernah membayangkan bisa seperti ini. Tetapi memang dalam setiap doa saya mau memberikan yang terbaik, semoga nanti hasilnya mendapat yang terbaik, sehingga memang ketika tingkat 1 kopral, tingkat 2 dan tingkat 3 ini saya melaksanakan semuanya itu memang dengan maksimal semuanya, sehingga ketika kopral menaik sersan, alhamdulillah dengan kerja keras yang saya beri dan doa juga dari orang tua juga, alhamdulillah saya mendapatkan ranking 1 pas itu, ranking 1 di sersan. Mungkin dari situ dilihat oleh resimen bagaimana perkembangannya, sehingga di sersan juga kami tidak langsung puas dengan apa yang kami raih, sehingga kami terus berjuang, terus berusaha, karena memang motivasi saya ingin selalu membahagiakan kedua orang tua saya selagi saya bisa. Itu dulu prosesnya seperti apa Bang? Apakah langsung kayak disaring 10 besar dulu baru nanti ditandingin lagi, atau udah langsung cap-cip-cup yang tertinggi gitu? Kalau untuk pemilihannya ketika itu pas pertama kali mau serah terima, itu terdapat 5 orang. 5 orang terbaik dari tingkat 3. Sehingga setelah itu melaksanakan paparan dulu ke Komandan Resimen Taruna. Sehingga setelah itu dipilih yang terbaik yang mana, dan akhirnya sisa 3. Dan 3 itu setelah itu dinilai oleh letting kita, dinilai oleh junior kita, siapakah yang terbaik untuk menggantikan posisi Demenkor ini. Tapi berarti tolak ukurnya memang harus yang akademik itu nomor 1 ya, paling enggak ya. Itu dipertimbangkan juga itu. Akademik, lalu bisa berbaur dengan teman-teman, karena ini juga kan penilaian dari teman-teman juga bagaimana kehidupan kita leadershipnya gitu juga ya. Menarik sekali. Dan ini sejak kapan Bang jadi dan Menkor sendiri? Sejak Agustus sampai dengan bulan Agustus lagi. Ya, Agustus lagi. Berarti ini udah hampir kayak 6 bulan lebih ya. Gimana tuh rasanya jadi dan Menkor 6 bulan ini? Apakah sekredit itu? Karena kan selain mikirin pendidikan sendiri ya, harus mikirin satu kesatrian tuh. Itu gimana suka dukanya tuh? Ya itulah, kita di sini emang menjadi seorang taruna, kita belajar bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, tapi juga kita harus tidak lupa dengan diri sendiri. Seperti itu. Kalau untuk bagaimana rasanya, campur aduk. Ada senangnya, ada susahnya, karena memang menjadi dan Menkor kan harus bisa membawa akademi militer kemana-mana, sehingga senangnya mungkin kita sering diundang kemana-mana. Lalu menjadi perwakilan dari akademi militer untuk menghadiri acara-acara tertentu, dan itu sukanya. Tapi dukanya juga banyak, kita harus bisa mengatur letting, mengatur adik-adik kita juga. Lalu juga jika ada masalah
kita duluan yang kena. Oke. Dan yang jelas kantung matanya terlihat, jam tidurnya makin kurang ya Bang ya. Selanjutnya juga ada Bang Andre Nur Alam, ini menjabat Kasih 1 PAM, katanya Intelnya Taruna. Apa itu Kasih 1 dan proses untuk menuju ke Kasih 1 tuh dulu kayak gimana tuh strategi menuju ke sananya? Jadi kalau misalkan dibilang itu saya ini bawahannya langsung dari Danmenkor. Oke. Jadi Danmenkor itu punya staff, itu kepala sekretaris Kaset Menkor. Kaset Menkor itu punya 4 staff. Yang pertama itu Kasih 1 Intel, Kasih 2 Ops, Kasih 3 Pers, dan Kasih 4 Log. Oke. Nah, saya sendiri posisi di Kasih 1 ini bagian pengamanan. Oke. Di PAM ini saya membawahi dan Poltar beserta anggota Polisi Taruna. Yang dimana kita ini fungsinya sebagai pengamanan, mengamankan taruna-taruna. Jadi apabila ada taruna-taruna yang udah mulai meleng-meleng atau mulai miring-miring, kami luruskan kembali. Oke, ini berarti kayak semacam kayak polisinya para taruna gitu ya, kepala polisinya para taruna. Emang senakal apa sih para taruna biasanya gitu? Yang dari yang terenteng sampai terberat deh, biasanya ngapain tuh? Paling kalau misalnya taruna ini yang sering ini kadang-kadang karena nembok ya? Enggak, biasanya kegiatan karena padat, jadi karena capek mungkin jadi tidak tanpa keterangan. Ada yang kayak gitu juga. Tapi biasanya cuma misalkan terlambat datang, lapangan apel seperti itu. Soal kemarin ada yang nanya apakah taruna tuh boleh nggak ikut kegiatan alasannya tidur gitu? Oh, tidak bisa itu. Nggak bisa ya. Nanti kalau misalkan ada, jangankan seperti itu, yang terlambat datang aja langsung udah penindakan ya. Oke. Kemudian apakah ini juga yang ngomongin ketika genderang Sulingcan kalau Kananta biasa kan di depan tuh suka ada tuh. Nah, sebelum taruna perform di depan tuh ada tuh yang kayak ngarahin, ayo jangan minggir-minggir bagian gitu. ngepamnya ya. Ya, jadi untuk pengamanan itu banyak, salah satunya dari Lokananta. Apabila GSL tampil, kirap ataupun display itu pasti ada Poltar yang dipimpin oleh Dan Poltar sendiri, dan biasanya itu ada 6 orang. Satu Poltar dan ada 5 anggota Poltarnya sendiri untuk mengawasi. Nah kalau abang berarti hanya satu ya, jabatannya juga 1 orang? 1 orang. Itu proses untuk menuju ke Kasih 1-nya seperti apa tuh? Apakah dulu juga emang membidik jabatan ini atau dulu pernah ngebidik jabatan Danmenkor juga nih kayaknya? Kalau di awal sih dulu dicalonin Danmenkor. Karena saya sama Afreza aja sama Danmenkor ini dulu pada saat sersannya sama, kami satu organisasi itu Lemustar, sersan Lemustar. Jadi dulu tuh kami juga sama-sama bersaing, cuman bersaing secara sehat. Lalu karena dilihat dari potensi, saya mendorong Afreza naik ke depan biar Afreza naik Danmenkor. Waktu itu kami diajukan menjadi Kalemustar atau enggak Danyon tingkat 2. Tapi pada saat kembali dari libur itu mungkin kami dilihat dari psikologi dan akademik, mungkin dari Komandan Taruna sendiri menunjuk saya sebagai memberikan kepercayaan beliau kepada saya untuk menjadi Kasih Intel. Ini lumayan kayak ini juga sih, pertaruhan hati juga ya, apalagi kan ibaratnya di polisi ya teman-teman sendiri ya kan, pengen kejam sama teman sendiri. Apakah juga perasaan-perasaan seperti itu ketika melakukan penindakan ke letting sendiri? Ya, awalnya berat loh itu. Awalnya berat sekali itu karena masa teman sendiri kita tindak, apalagi ada masalah-masalah. Kita juga manusia, nggak sepenuhnya sempurna. Bisa ada salah juga, tapi yang namanya kebenaran, namanya hukum, kita harus menegakkan hukum apabila sudah ada peraturan yang ditetapkan, dan kita dan saya juga diberi tanggung jawab dan jabatan ini karena komandan juga percaya sama saya, jadi saya tidak boleh mengkhianati. Pertanyaan yang masuk nih, aduh seru sekali. Abis ini kita akan bahas, sahabat Tidar, siap-siap buat Bang Afreza dan juga Bang Andre ini yang nanya-nanya udah spesifik nih ya. Terima kasih juga yang udah mengirimkan pertanyaannya di chat kita live Instagram @radio.fm. Silakan kasih pertanyaan juga di WhatsApp 0878 0878 9430. Taruna kita akan segera kembali, tetap di Radio Tidar 94,3 FM Radio Tidar. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Taruna kita masih lanjut, sahabat Tidar, sampai nanti ke jam 5 sore. Jangan lupa siaran kita sedang live di Instagram @radio.fm. Melambaikan lagi Bang senyumnya, kasih ke sahabat Tidar yang udah ngasih reaction banyak banget ini di Instagram live kita @radio.fm. Dan kita juga nanti akan tayangkan juga di YouTube channel Radio Tidar. Subscribe dulu, jangan sampai kelupaan, di youtube.com/radio-tidar-fm. Kita masih bareng sama Danmenkor Akademi Militer. Ada Sarmadatar Muhammad Afreza Nur Faizi. Masih semangat Bang? Masih. Pastinya. Ada juga Bang Andre Nur Alam Rahmatullah, Kasih 1 PAM. Siap. Pertanyaannya sudah banyak yang masuk ya, tapi ini dengar dulu berapa? Sebulan 2 bulan yang lalu ya?
pernah dapat pengalaman menimba ilmu di Akmilnya Australia, betul? Betul. Oke, dulu kasih tahu dong proses menuju ke sana dan di sana tuh ngapain aja sih sebenarnya para taruna? Kalau untuk prosesnya memang ketika itu sedang ada seleksi untuk taruna melaksanakan kunta atau kunjungan taruna, yang dimana kunjungan taruna ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh akademi militer dan akademi militer lain di luar negeri sana untuk mencari tahu informasi, sharing. Jadi ketika misalnya ada hal yang bisa diterapkan, jika baik itu kita terapkan seperti itu. Jadi intinya buat sharing, saling bertukar pikiran. Lalu ketika itu sebelumnya kita melaksanakan tes terlebih dahulu. Jadi untuk yang tes mendapatkan ranking 10 besar itulah yang lanjut. Oke, dan abang termasuk salah 2 dari 10 besar itu ya. Oke. Emang gimana sih proses taruna Australia dibanding taruna akademi militer? Abang menemukan banyak perbedaan nggak tuh? Yang kayak di sini abang tuh ngelakuin ini, tapi di Australia itu malah tidak dilakukan, atau yang justru di sini tidak dilakukan, di Australia itu mereka melakukannya? Yang jelas sih yang pertama dari bahasanya. Bahasanya yang berbeda dengan bahasa kita Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Inggris. Dan mereka juga ada aksen sendiri Australian. Iya, itu susah kumur-kumur ya aksennya. Cepat ya. Jadi kita harus belajar juga. Dan kemudian ini dari jangka waktu pendidikan mereka yang di RMC dan di Akmil ini, Akmil kan kita 4 tahun. Sedangkan mereka hanya 18 bulan. Dan mereka tuh ada tingkat-tingkatan. Tiap tingkatnya itu dilaksanakan selama 6 bulan. Nah, jadi kebetulan tuh pas saat kami kemarin ke Australia ini, kan sebelum kita ke Australia ada tentara Australia juga tuh yang taruna Australia ke Indonesia, program cadet mereka. Nah, jadi karena berhubung yang mendampingi kita pada saat mereka ke Indonesia itu sedang melaksanakan latihan luar, itu ada namanya sesi mereka ujian namanya Platoon Commander Assessment. Itu dimana adalah mereka dites bagaimana caranya menjadi seorang Danton. Jadi mereka diberi waktu 21 hari aja. 21 hari itu mereka di hutan di daerah Pukapanjal. Jadi mereka tuh ada tempat sendiri yang membuat latihannya selama 21 hari di hutan dari pagi siang malam sampai pagi siang malam terus seperti itu. Sedangkan kalau abang di hutan tuh maksimal berapa hari tuh? Ingat nggak? Satu minggu ya. Seminggu. Berarti lebih ngeri mereka ya kalau dari operasi luar itu nyebutnya apa sih? Latihan luar ya? Latihan luar. Tapi kalau menurut saya ini yang menantang nih cuacanya. Karena pada saat kami datang pertama kali ke sana itu kan kita nih Indonesia kan tropis, panas banget. Pas kami datang ke sana itu dingin. Walaupun panas tapi tetap dingin. Jadi suhu sana tuh normalnya tuh sekitar 20 derajat Celcius sampai dingin di sini sih. Tapi pas kami ke Pukapanjal itu perjalanan kan RMC ini tempatnya di Canberra, Australia. Nah, dari Canberra ke Pukapanjal ini perjalanannya selama kurang lebih 6 jam, sama seperti dari Magelang ke Bandung. Nah, jadi selama perjalanan kita naik bis. Di sana itu pas kami datang ini itu lagi hujan malam, itu dingin sekali, dan kami sempat ngecek suhu itu tuh pada saat pagi harinya tuh suhunya sekitar 1 derajat sampai -1. Paling kan di sana 2 minggu lah ya, tahu dari pagi sampai malam kegiatan para taruna di sana. Bisa bikin komparasi nggak, mendingan jadi taruna Akmil deh dibanding taruna Australia, atau lebih mending taruna Australia dibanding taruna Akmil? Kalau kata saya sih mending taruna Akmil. Taruna Akmil ya. Karena dari pendidikan semuanya lebih efektif loh taruna Akmil. Kalau kita lihat dari taruna mereka sendiri, itu mereka ini kurang militannya. Betul. Karena kemarin salah satu pengasuh dari Australia itu juga bilang taruna Akmil itu kalau dibanding dikomparasi untuk militer, ibaratnya militannya tuh lebih ngeri di sini, dan mereka juga takjub orang Indonesia tuh dari segi badan tuh nggak terlalu besar tapi kuat-kuat. Tepuk tangan dong buat taruna Akmil dong. Dan ini pesan ini mungkin ada pertanyaan juga, nanti kita akan jawab. Step, karena kegiatan kuntar ini kan tiap tahun. Nah, betul. Tips agar para taruna atau adik-adiknya nanti bisa lolos masuk ke salah satu dari 10 yang akan diberangkatkan seperti apa? Kalau untuk tips and triknya, yang penting kita berbuat yang terbaik. Kalau misalnya memang kita punya kemampuan, kita punya keahlian, punya kelebihan di bidang itu, kalau misalnya kita maksimalkan, kita pasti bisa seperti itu. Apakah itu hanya di infanteri saja atau semuanya? Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Taruna mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berangkat kuntar. Jadi kuntar ini sebelumnya sudah kurang lebih 3 tahun vakum.
karena memang ada COVID. Iya, betul. Itu, sehingga di tahun kita baru ada lagi. Oke, dan ini dijadwalkan tahun depan juga ada lagi ya? Ada lagi. Karena nggak cuma ke Australia katanya? Iya banyak. Jadi kemarin ini kan pada saat kami pulang dari Australia, itu teman kami ada yang dari Australia juga, itu ikut kami ke Australia 2 orang, lanjut ke Singapura lagi. Oke. Ada konferensi juga. Lalu kan Taruna juga bisa kayak gitu ya? Bisa, jadi apabila ada undangan dari luar negeri untuk ada kumpul konferensi antara Taruna tiap masing-masing negara, itu bisa diundang negara mana. Dan sekarang Akademi Militer udah mulai lagi. Oke. Ini kebetulan ada pertanyaan ini kayak langsung linear deh kalau langsung dijawab dari Ahmad Ardian. Bang, kasih tahu dong spill Taruna Akmil yang begitu masuk ke Akmil langsung malah ditempatkan di luar negeri. Balik-balik tinggal langsung Prasetya Perwira. Apakah ijazahnya sama dan perjuangan di luar negeri juga sama yang diterima ketika menuntut ilmu di Akmil? Apa itu? Program apa lagi itu? Jadi ada student exchange, ada yang kunjungan Taruna dan ada pertukaran pelajar namanya. Nah, jadi itu mungkin yang dimaksud sama sahabat Tidar tadi itu. Ahmad Ardian itu bila mungkin itu adalah pertukaran pelajar, pertukaran Taruna. Jadi kalau di Australia sendiri juga ada. Kemarin adik kami Season Taruna, adik kami juga ada 2 orang baru berangkat ke Australia. Dan kemarin biasanya di tingkat berapa, Bang? Kalau untuk kemarin harusnya banyak, bermacam-macam. Ada yang dari mulai tingkat 1, mulai tingkat 2 dan tingkat 3 juga ada. Jadi kalau misalnya untuk 4 tahun sampai Prasetya Perwira itu tidak semuanya, tidak semua kegiatan seperti itu selama 4 tahun. Jadi bermacam-macam, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan ada yang sampai lulus seperti itu. Tapi yang dari awal masuk kopral ke sana juga ada? Ada. Ada, itu Jepang. Jepang. Jadi yang Jepang ini juga ada senior kami yang sekarang harusnya tingkat 4. Tapi karena setelah lulus Capra Batar dari Mencanda itu langsung ke Jepang, dan itu tuh mereka tuh pendidikannya sama 4 tahun karena tambah kursus bahasanya 1 tahun, jadi mereka 5 tahun. Jadi itu apakah ada perbedaan kayak ibaratnya abang di sini dari pagi bangun pagi sampai malam? Nah kalau di luar negeri itu apakah juga sama treatmentnya untuk kegiatan hari-hari? Kegiatan kalau kegiatan yang dilakukan mereka itu menyesuaikan di sana. Mereka beda sama sini. Jadi mereka melaksanakan kegiatan belajar semuanya itu menyesuaikan di sana. Jadi kalau misalnya contohnya kita dikirim ke Australia, berarti kita menyesuaikan dengan Australia. Bagaimana kegiatan sehari-harinya, bagaimana tata cara apanya, semua itu mengikuti Australia seperti itu. Dan itu prosesinya, seleksinya gimana tuh Bang? Bisa akhirnya terpilih untuk mewakili Akademi Militer, pertukaran Taruna ya kita nyebutnya ya, ke Jepang, Amerika, Australia, itu kayak gimana tuh? Cadet exchange, betul. Kalau untuk proses seleksinya tuh dari awal tidak ada proses seleksi seperti khusus itu, tetapi mungkin dilihat dari gabungan dari semuanya, mungkin dari awal tes akademiknya apapun itu, sehingga nanti dijadikan satu. Sempat juga menjadi 3 besar. Jadi per batalion itu dikirim 3 orang masing-masing. Di batalion 4 juga sempat terpilih, tapi karena memang COVID pas itu jadi tidak diberangkatkan. Tapi ini kayak seru juga ya. Tapi ngelihat tadi abang yang ke Australia aja udah milih mending Akmil, kayak mereka juga dari segi experience-nya lebih kurang dibanding yang di sini gitu ya, lebih militan yang di sini. Terima kasih sekali. Kalau untuk kegiatan yang abang ini akan hadapi untuk kedepannya apa aja nih? Bakal nemuin apa? Mungkin waktu dekat ini kami lagi sibuk untuk ngurusin proposal tugas akhir untuk nanti sarjana terapan pertahanan. Lalu juga kami juga harus mempersiapkan latihan Widya Yuda, nanti itu bakal menilai kami bagaimana kami menjadi seorang komandan peleton, sama seperti kayak di Australia itu peleton command assessment-nya. Itu Widya Yuda yang di Akademi Militernya ya. Jadi masih padat kayaknya. Padat sekali. Gimana jam tidur aman ya? Alhamdulillah. Itu gimana pintar-pintar kita aturnya. Karena lari aja bisa sambil tidur kalau para Taruna nih. Upacara tidur. Upacara tidur. Padahal kasih intan loh, nggak boleh loh ini ya. Saya kan ngepam di belakang. Malah yang ngepam. Jadi bisa jadi salah satu sarana jabatan tuh jadi ini sendiri ya, keuntungan tersendiri. Kita ke yang sudah masuk di WhatsApp 0878 sama yang udah ngasih reaction juga di Instagram. Ada Julian, apakah kecabangan infanteri selalu berpotensi dapat jabatan? Kalau untuk kecabangan tersendiri itu pasti masing-masing kecabangan punya potensi masing-masing di bidangnya. Tapi kalau untuk infanteri sendiri itu kelebihannya adalah dia bisa lebih banyak
kesempatan untuk mendapat jabatan, karena memang infanteri ini fleksibel. Fleksibel, bisa kemana-mana, sehingga dan personil juga kan dominan, yang paling dominan di antara yang lain, sehingga memang jabatannya juga lebih banyak. Ada lagi dari ini nggak dikasih nama. 08211643 sekian. Bang, tanya dong jadi dan Menkor dan juga kasih 1 PAM. Apakah ada keuntungan lain di bidang akademik? Kalau untuk di bidang akademik sendiri itu gimana kita? Gimana kita bisa mengolah waktu untuk belajar, pokoknya manajemen kita juga harus bagus. Itu tergantung itu. Tapi kalau misalnya untuk nilai sikap perilaku itu kita memiliki nilai tambah. Karena memang mungkin kita banyak kegiatan sehingga nilai psiko kita naik, dan juga banyak pengalaman. Sehingga apa nih kalau privilege dari kasih 1 PAM versinya Bang Andre nih? Kalau saya sendiri sih, setiap jabatan ataupun kepercayaan tanggung jawab yang diberikan pada saya itu saya jadikan pembelajaran. Jadi misalkan saya dapatkan jabatan kasih 1 Intel ini, mungkin nanti di kesatuan nanti bakal sangat dipakai dan digunakan, karena kita hidup ini nggak cuma sendiri. Pasti banyak permasalahan yang timbul di kehidupan kita nanti. Mungkin dari saya sebagai calon Danton bakal punya anggota, dan kita juga harus pinter bagaimana cara menganggol anggota, cara mencari tahu apa ini kan, apa penyebab, apa masalah yang didapati orang anggota kita. Karena ini gini, apalagi kan anak muda ya. Jadi saya ingat waktu muda dulu ketika di OSIS dapat jabatan nilainya malah turun. Nah kalau abang-abang juga ini gimana nih? Apakah juga dapat jabatan makin sibuk, pendidikan diri sendiri nih ya yang dikejar untuk lulus ini malah turun atau gimana? Kalau saya sendiri alhamdulillah malah naik. Malah naik ya? Saya juga sama. Malah justru dengan adanya jabatan ini membuat kita kayak pembelajaran lagi gitu. Betul. Jadi di sini kita belajar buat memang benar-benar mengatur waktu dengan kesibukan yang kita punya, tetapi kita di sini harus bisa mengatur waktu, karena kalau misalnya kita mempunyai jabatan tetapi nilai kita malah turun kan itu juga menjadi pertanyaan, dan juga malu sama teman-teman. Wah, ini menarik nih. Kalau saya sih karena itu jadikan motivasi. Jangan sampai kita dibawa sama teman-teman kita. Harusnya kita malah rangkul mereka, ngasih tahu mereka, kita yang ngajarin mereka. Jangan sampai kita diajarin sama mereka atau diberitahu jawaban oleh mereka gitu. Ini dari Rahmat Setiawan. Bang, bener nggak sih kalau taruna yang sudah pakai talikur itu ke depan bakalan dapat salah satu jabatan dan juga titel Adi Makayasa? Ada nggak Adi Makayasa yang nggak pakai talikur? Rata-rata sih tali. Dan biasanya talikur ya. Dan Menkor biasa Adi Makayasa ya. Saya sendiri pasti ngedorong dan Menkor jadi Makayasa. Tapi tetap ada usaha pengen Adi Makayasa juga kan Bang? Kalau misalnya dari diri sendiri pasti ada. Ngasih yang terbaik. Ada lagi Rudiam, ini kayak buat Bang Andri nih. Tanya dong, pernah nindak temen endingnya berantem nggak Bang? Apalagi darah-darah muda. Itu sering. Cuman kita balik lagi ke dewasaan. Tinggal kita pembawaan ke teman-teman kita bawa dewasa, tenang. Karena kalau misalkan kita bawa dari semua dengan emosi, dengan dongkol tuh pasti semua bakal berantem, nggak bakal ada ujungnya. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara baik, kita pelan-pelan, kita ambil hatinya, nah kita bakal dapatkan hasil ataupun kesimpulan yang baik. Seperti itu. Ada lagi dari Lukman, bener nggak sih Bang kalau mau lolos tes masuk Akmil badannya jangan six pack atau jadi dulu? Nah ini karena mungkin sekarang sudah masuk tahap Supanda ya sekarang ya? Ya Supanda. Ini gimana nih? Kalau untuk badan, memang ini menjadi pertanyaan-pertanyaan dulu kami juga. Jadi kalau misalnya untuk badan jadi itu bukan suatu permasalahan. Tetapi di sini mayoritas jika mempunyai badan yang sudah jadi, itu mungkin dari posturnya juga sudah berbeda. Mungkin agak bungkuk atau apa sehingga itu mengurangi nilai. Lalu juga tadi yang masalah tinggi badan dan berbadan, kita kan harus proporsional. Dan rata-rata orang yang memiliki badan jadi ataupun otot yang berlebih itu kadang-kadang memiliki massa berat badan yang lebih berat daripada tinggi badannya. Sedangkan kita kan proporsionalnya kan kalau di taruna ini, tentara ini kan 110, tinggi badan dikurangi 110, itulah maksimal berat badan kita. Nah kalau misalkan lebih dari itu masuknya overweight atau underweight. Jadi yang tadi bilang six pack kemudian berotot itu ototnya jadi nambah kilogramnya soalnya kayaknya, belum dosanya lagi tuh. Ada lagi dari Rian Satria, Bismillah Catar 2024, lagi capek-capeknya sering ikut binsik. Kasih tahu dong Bang tips and trick biar binsik atau enggak males dan juga enggak bosen, karena materinya itu mulu, kadang bosen. Kalau saya sih biasanya nyari lingkungan baru. Karena kalau misalnya kita latihan di lapangan track yang putar itu aja kan bosan, jenuh. Coba jalan di jalan raya kemana, tapi
pace Binsik di jalan raya juga bisa? Bisa, tapi di pinggir jalannya. Oke. Faktor keamanan. Juga. Mungkin nyari tempat yang enak, misalkan lagi liburan nih ke pantai mana, Pangandaran misalnya. Saya ke Pangandaran lari 10K di Pangandaran. Jadi kan dapat feel-nya enak. Tapi kita juga kemampuannya jangan sampai karena lari karena enak pemandangan jadi menurun pace-nya. Kita tetap kita tingkatkan kemampuan kita seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri, kalau misalnya untuk Binsik itu saya pas itu melaksanakan Binsik memang tiap hari, tetapi tidak selalu monoton itu saja. Jadi mungkin variasi. Jadi mungkin dalam seminggu 5 kali itu saya lari. Saya lari, tetapi sisanya mungkin penguatan tangan atau apapun itu seperti itu. Tapi juga jangan sampai dilupakan, jangan sampai kita terfokus pada melaksanakan Binsik. Jadi mungkin dalam aspek lainnya seperti akademik itu terlupakan. Karena memang banyak pengalaman dari teman-teman kita juga, mereka Binsik bagus, tetapi akademik yang mereka punya itu kurang, sehingga dia gagal di situ. Dan kadang juga biasanya karena dia fokus ke jas terus karena fisik, dia melupakan kesehatannya karena di ada yang mungkin varises atau mungkin jantungnya karena tensinya. Jadi tetap harus semuanya tuh sama. Oke, ini ada juga nggak dikasih nama lagi ini. 0856 714 sekian. Buat Bang Afreza, tips and trick habis lasik. Aku kebetulan -4 aja kemarin kena lasik dan takut kalau mau angkat-angkat berat. Apakah bener Bang ada efeknya? Kalau untuk angkat-angkat berat gak ada sih. Tapi di sini memang tips and trick untuk menjaga badan. Apalagi Abang -3 loh. Ini masih mending -4 kan? 1/4. Untuk menjaga mata agar itu ya mungkin dulu kita pengalaman aja dulu emang seneng main HP, main game sehingga lupa waktu, lupa apa. Jadi ketika laksik memang introspeksi diri sehingga mengurangi main HP. Tapi kalau misalnya untuk ngangkat berat-berat itu nggak ada pengaruhnya. Oke, ini juga terjawab juga. Berarti tadi ya terjawab yang kalau -1, -3 aja disuruh lasik, kalau -1 tetap nggak bisakah lolos tes, tetap tidak boleh. Itu pemberkasan pertama udah langsung gagal ya. Jadi emang harus sehat jasmani rohani. Ini lagi satu dari Marta. Kalau jerawatannya banyak gimana Bang? Nah, kalau masalah jerawat nih saya juga dulu pernah jerawatan. Jadi SMA nih saya jerawatan itu mungkin banyak banget. Jadi saya facial. Dan biasanya kan jerawat ini kan karena faktor mungkin hormon makan sih biasanya lemak ya. berlebih. Jadi saya tuh ngurangin masalah makanan gorengan, kacang-kacangan. Dan dulu itu saya sempat banyak mengkonsumsi air putih saja, minum air putih, makan ya yang kurang yang berminyak-minyak seperti itu. Nanti kurang jadi. Paling pakai sabun muka juga berpengaruh gitu. Tapi kalau untuk masalah jerawat ini itu bukan menggagalkan, tetapi mungkin mengurangi nilai. Nggak gagal dibanding yang tadi. Kalau minus udah pasti gagal ya. Kalau jerawat itu nggak usah takut, yang penting nggak banyak ya, nggak kelihatan banget bopeng-bopeng gitu ya, intinya gitu. Sebenarnya itu hanya sebagai persyaratan sebagian aja, misalnya harusnya kalau misalnya sempurna 10 ini 9 kalau 1 poin seperti itu. Yang penting tadi fisik, akademik, psikologisnya itu yang lebih ditekankan di situ ya. Sebelum pamitan mungkin buat calon adik-adik nih yang tadi udah nyebut Bismillah Catar 2024, apa ini dari Bang Afreza dan juga Bang Andre? Oke, kalau untuk adik-adik sekalian, sahabat Tidar yang mungkin nantinya pengen seperti kita di sini, pesan saya adalah kalian harus tetap semangat. Jika kalian sedang mengalami kesulitan, jika kalian sedang dalam tahap kalian sedang menyerah, ingatlah kalian itu punya misi untuk membahagiakan kedua orang tua kalian. Jadi jangan sampai kalian membuat seseorang itu sedih terhadap kalian. Jadi apapun itu, jika kalian punya mimpi, kejar terus, jangan sampai lengah, sehingga intinya tetap semangat. Kami tunggu di Akademi Militer. Oke, ditunggu besok dipanggil Koprol gitu ya sama abang-abang ya. Kemudian kalau dari Bang Andre apa nih Bang? Kalau dari saya, kalau misalkan adik-adik atau sahabat Tidar yang sudah paten niatnya pengen jadi taruna Akademi Militer, kalian fokuskan itu jadi satu tekad yang jadi tujuan kalian. Dan tapi jangan lupa untuk minta restu kedua orang tua, karena restu kedua orang tua terutama ibu itu adalah yang paling penting. Saya dari dulu sampai sekarang itu semua gimana ibu. Kalau misalnya mama saya tidak bilang tidak, saya tidak pernah berani melawannya. Saya juga masuk Akademi Militer ini karena atas doa restu dan ibu saya
Semua itu karena ibu. Jadi kalian harus berbakti sama orang tua kalian. Dan apabila kalian sudah paten menjadi taruna akademi militer ataupun jadi tentara atau abdi negara lainnya, jangan pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan dari negara, karena apabila udah ada catatan kriminal ataupun itu udah sama ya. Ya mungkin kalau misalnya fisik kesehatan tuh masih bisa diobati, tapi kalau udah kriminal tuh susah. Yang badung-badung nih tadi yang nanya kenakalan nggak boleh nih. Nanti saya luruskan. Oke, wah ini bener, kasih satu pamsalnya. Terima kasih sekali lagi untuk Dan Menkor Akademi Militer Sarma Daftar Muhammad Afrizanul Faizi, dan juga kasih satu pam Sarma Daftar Muhammad Andri Nur Alam Rahmatullah. Terima kasih sudah berbagi kisah inspiratifnya di Taruna kita. Dan sekian dulu sahabat Tidar. Untuk siaran lebih lanjut sahabat Tidar bisa cek di Instagram @radio_tidar_fm, dan nanti kita upload di YouTube channel kita juga Radio Tidar FM Magelang. Kalau gitu aku pamit. Sekali lagi kita ingatkan ya untuk yang sudah tadi memekikkan semangat Catar 2024. Nah, ini pendaftaran Taruna-Taruni Akademi Militer tahun akademik 2023-2024 sudah dibuka kembali. Untuk informasi seputar persyaratan, lokasi, jadwal seleksi, materi seleksi, dan juga panduan lebih lanjut, klik ad.recruitment-tni.mil.id. Segera daftarkan dirimu, negara dan bangsa menunggu dharma baktimu, dan ingat selama proses penerimaan tidak dipungut biaya. Iqbal pamit, Suara Adita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3 FM, Radio Tidar.